Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Dinda Febrianti. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum dan Etika Pers. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang hak-hak pers yang berupa hak tolak, koreksi, dan hak jawab. Baiklah, sebelum saya menjelaskan apa itu hak-hak pers, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pers di Indonesia dan peranan pers di Indonesia. Jadi, sistem pers di Indonesia merupakan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini adalah pers bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pers bertanggung jawab atas kepentingan rakyat dan keselamatan negara. Yang ketiga, pers bertanggung jawab atas moral dan tata susila. Yang keempat adalah pers bertanggung jawab atas kepribadian bangsa. Selanjutnya itu ada peranan pers di Indonesia. Peranan pers di Indonesia yang pertama adalah pers berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Karena adanya pers, maka masyarakat bisa mengetahui peristiwa atau berita-berita yang di luar lingkungannya. Yang kedua ada pers berperan untuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Nah, pers ini adalah suatu bentuk nyata dari demokrasi yang dimana setiap masyarakat bebas berpendapat melalui media-media. Kebebasan berpendapat juga tercantum dalam hak asasi manusia. Setiap manusia berhak untuk menyampaikan opini atau pendapatnya. Namun, setiap opini itu tidak boleh mengandung unsur sara di dalamnya. Nah, yang ketiga itu adalah pers berperan untuk mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Maksudnya di sini adalah pers tidak boleh menyebarkan berita bohong. Nah, yang keempat adalah pers berperan untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, serta saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Nah, dengan adanya pers ini, kita bisa melihat kegiatan yang tidak kita ketahui. Seperti ini kita bisa tahu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi gitu, ataupun kita bisa tahu gitu kelanjutan berita seperti yang sedang hangat dibicarakan ini, yaitu kasus menteri yang korupsi dana bansos. Jadi kita bisa tahu gitu keterusan atau kelanjutan dari berita-berita tersebut gitu. Nah, yang terakhir adalah pers berperan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sekarang kita masuk ke hak-hak pers. Nah, di hak-hak pers ini ada 6 hak. Yang pertama adalah hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengelola, menyiarkan, atau menyampaikan informasi. Nah, pers di sini mendapatkan hak ini. Nah, yang kedua adalah pers tidak boleh disensor. Maksud penyensoran ini berupa penghapusan paksa atau sebagian atau seluruh dari materi informasi yang akan diterbitkan. Kemudian tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Berita yang akan diberitakan oleh pers, jika itu menyangkut kepentingan umum, pers itu beritanya itu tidak boleh disensor oleh pihak manapun. Jadi di sini pers harus bersikap senetral mungkin. Nah, yang ketiga adalah hak tidak boleh diberedel. Maksudnya adalah pemberedelan ini berupa pemberhentian penerbitan
dan peredaran penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Nah, yang keempat adalah hak tidak boleh dihalang-halangi ketika menjalani tugas jurnalistik. Nah, yang kelima adalah dalam menjalankan profesinya, pers mendapatkan hak perlindungan hukum. Nah, yang keenam adalah pers juga mendapatkan hak untuk menolak. Maksud dari hak untuk menolak ini adalah hak untuk menolak mengungkap nama atau identitas dari sumber berita atau narasumber yang akan mereka wawancarai. Jadi pers memiliki kewajiban untuk merahasiakan narasumbernya jika hal itu diperlukan atau jika narasumber tersebut tidak ingin membeberkan identitasnya demi keselamatan sang narasumber. Nah, jika tadi itu adalah hak-haknya pers, maka ada juga hak bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat memiliki hak untuk menjawab. Yang kedua, masyarakat memiliki hak untuk koreksi. Yang ketiga, masyarakat berhak untuk memantau, melaporkan pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan oleh pers. Yang keempat adalah masyarakat berhak untuk menyampaikan usul dan saran ke Dewan Pers. Yang kelima adalah masyarakat berhak untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Nah, karena tadi kita membahas tentang hak jawab, jadi hak jawab ini merupakan hak seseorang untuk memberikan sanggahan atau tanggapan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Ada hak koreksi. Hak koreksi ini adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Karena tadi kita sudah membahas tentang hak, adapun kewajiban oleh pers, yaitu adalah hak untuk melayani hak jawab. Yang kedua adalah melakukan kewajiban untuk mengkoreksi. Yang ketiga adalah membuat atau menyiarkan berita secara akurat dan berimbang. Yang keempat adalah memenuhi dan menaati kode etik jurnalistik. Yang kelima adalah tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Yang keenam adalah menghormati supremasi hukum yang berlaku di negara di mana ia menjajaki kaki. Nah, itu tadi materi tentang hak-hak pers yang berupa hak tolak, koreksi, dan jawab. Nah, semoga teman-teman sekalian bisa memahami informasi yang sudah saya berikan. Jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan, mohon dimaafkan. Maaf, video ini kurang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dinda Febrianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.